Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini Pak Umam akan ngajarin kalian bagaimana cara menggambar perspektif dengan baik ya di kelas Art Mr. Umam ya dengan media digital ya. Gambar perspektif dengan media digital kelas 10 semester 2 ya. Baik. Hari ini kita akan mengajarkan belajar perspektif. Oke, perkenalkan saya Upa Umam, guru kelas 10 di SMA Al-Azhar 3. Nah, selanjutnya, apakah kamu tahu bagaimana rel kereta api ini terlihat di semakin jauh itu semakin menyempit, bahkan seperti bertemu satu sama lain, padahal di mana-mana rel kereta api itu sejajar, tidak ada ketemu. Kita jalan ke ujung sana itu nggak ketemu tuh ujungnya. Tapi ketika kita lihat dari sini, dari dekat sini, itu kok yang jauh ketemu, ya. Semakin jauh itu rel semakin kecil, ya. Begitu juga dengan gambar-gambar yang kita buat dari zaman TK, SD, SMA berlanjut sekarang. Kenapa dulu kita bikin rumah itu cenderung kotak-kotak naif seperti ini. Nah, ini juga ada yang bentuknya kamu mencoba untuk ada dua sisi ya, bagian depan, bagian belakang. Namun terlihat simpel. Nah, ketika kamu udah SMP, SMA pengen lebih detail seperti ini. Ini adalah bagian dari perkembangan belajar kamu, perkembangan kemampuan visual setiap manusia, setiap insan, setiap pelajar itu mengalami perkembangan, ya. Nah, itu menjadi standar di mana manusia punya kemampuan. Termasuk kamu udah usia menjelang 15 tahun, mestinya memiliki standar kemampuan visual seperti ini. Lanjut. Nah, apa yang kita pelajarin hari ini yaitu tentang perspektif, bagaimana dengan perspektif. Perspektif itu adalah seperti apa? Nah, kenapa harus digambar perspektif? Ayo, kenapa? Ya, betul. Karena biar gambar makin real, makin bagus, makin sesuai dengan kenyataan, maka itu semakin eh, semakin indah, begitu ya. Nah, begitu juga dengan eh, tujuan dari belajar ini, biar kalian itu bisa mendapatkan materi atau konsep yang lebih baik mengenai perspektif. Bisa paham bahwa perspektif itu penting dalam kehidupan sehari-hari, gunanya untuk nanti urusan desain atau urusan yang lainnya. Begitu juga dalam urusan bisnis, ya. Nah, nanti eh, dalam 4 pertemuan ini kalian akan belajar teorinya, terus nanti kita praktek gambarnya dengan satu titik hilang, terus dapat juga materi perspektif dan teknik penilaiannya itu seperti apa, ya. Dari nanti ada game juga dan ada juga penilaian secara gambarnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia apa sih yang disebut dengan perspektif. Nah, mungkin kalau di pelajaran secara umum ada yang namanya eksak, ada yang namanya hafalan, atau ada juga yang sifatnya pemahaman. Nah, kalau di perspektif ini cenderung lebih ke eksak ya, hitungan dari sebuah gambar. Jadi kamu mesti sedikit menghitung, bahkan lebih banyak, dan menggunakan banyak logika dalam berpikir. Di sini gambar perspektif adalah cara menggambar suatu objek real atau imajiner yang menitik beratkan pada penglihatan mata dan menurut kepandangan mata seseorang penggambar. Nah, gambar perspektif itu juga merupakan penggabungan dari seni dan ilmu yang untuk menggambar suatu objek di atas sebuah bidang datar
sehingga hasil gambarnya nampak seperti hidup, ya. Nampak seperti pandangan mata dari suatu jarak dan posisi tertentu. Nah, paham mulai dari sini? Nah, lanjut ya. Nah, contohnya adalah gambar ini atau lukisan ini, di mana sungai-sungai itu nampak belok mengecil. Ya, tapi ketika kita telusurin kan lebarnya juga sama. Nah, ini hukum perspektif inilah menjadi hukum hitungan nyata dalam sebuah karya dua dimensi. Ya, begitu juga gambar ini, begitu juga lukisan ini. Nah, so kita bisa saling nyimpulin bahwa segala sesuatu yang tampak atau terlihat pada pandangan mata kita, apabila kedudukan semakin jauh, maka akan tampak semakin kecil dari ukuran sebenarnya. Nah, tujuan yang kedua bisa dibacakan kalian. Nah, ya, jika benda yang kita lihat semakin jauh tak terhingga, maka benda akan tampak semakin kecil dan akhirnya tampak menjadi suatu titik-titik. Dan kesimpulan yang ketiga, pada suatu kedudukan pandangan mata seseorang, maka semua benda akan sangat jauh dari mata yang akan tampak seperti titik-titik. Nah, paham ya? Ya, lanjut nih. Ada beberapa jenis-jenis perspektif. Di sini ada satu titik hilang, one point perspektif, ada juga dua titik hilang, ya. 2-point perspektif dan ada 3 titik hilang, 3-point perspektif. Nah, selanjutnya ada juga dari sisi sudut pandang. Sudut pandang eye angle, jadi mata kita gimana kita melihat benda itu. Ya, mata manusia, standar manusia. Ya, ini eye angle. Nah, gimana kalau yang end angle itu kecil dari bawah. Kita pandangannya kira-kira di semut lah. Ada juga yang bilang warm angle. Tapi sama aja kalau kita melihat objek yang kita lihat itu memang benar-benar lebih besar atau lebih tinggi. Ya, kita bisa lihat gedung-gedung ini misalnya. Nah, ini end angle. Nah, juga dengan bird angle. Jadi tampak dari atas. Nah, dulu susah tuh kalau kita ingin dapetin bird angle, mesti pakai pesawat, mesti dari gedung tinggi untuk melihat rumah-rumah yang ada di bawah. Namun, sekarang dengan ada teknologi drone, kamu bisa mengangkat kamera atau pandangan kita lebih tinggi. Nah, dan kita bisa pilih objek berupa video atau tag fotonya. Cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya silakan buat kalian bertanya ya. 3 pertanyaan dari kalian apa aja yang ingin ditanyakan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya nanti kita ada quizzes. Thank you ya atas pertanyaan kalian. Sekarang kita lanjut ke quiz. Yuk kita pada ikut quiz. Silakan, ini ada kode quizisnya 618491. Yuk, sama Pak Umam mengikuti quizisnya. Oke, terima kasih sudah quiz udah dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.